Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para dewan hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang namanya tak terhitung dan tak terbilang. Yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul dengan riang, bertatap muka, beradu pandang. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir di saat manusia sedang kocar-kacir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjunan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau sekalian. Abu A'la dalam Maudadi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, He is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat-sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapih dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kelebihan beliau yaitu diabadikan oleh Michael Hurt dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah, dia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi berakhlak. Yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan ia sering menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Para dewan hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Demikian penegasan Imam Al-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir
Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya. Sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, sifat tabligh, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Ketiga, sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu sifat patonah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani bukan dilayani, serta menolong orang-orang maju bukan minta tolong untuk membuat dirinya maju. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tanggung jawabnya ataupun melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap baik kepada pengikut dan bawahannya. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. yang artinya yaitu jika orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menyingkirkan yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan kembali. Quran surat Al-Hajj ayat 41. ayat tersebut dapat kita simpulkan yang bahwa kita semua harus taat dan patuh pada semua perintah Allah. Karena kita semua adalah pemimpin, minimal kita memimpin bagi diri kita sendiri masing-masing. Dewan Hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Sebagai akhir dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus memiliki dan mengambil cara dalam mengemban amanah. Yang mana dalam strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dan mengemban amanah yaitu selalu mengutamakan kepemimpinan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Setelah pemimpin yang kita harapkan, mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa dapatkan agar masyarakat kita bisa mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon maaf. Kalau mau pergi ke Darushibian, Janganlah lupa membawa kitab. Mohon maaf bila ada kesalahan. maklumlah kami daftarnya telat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.